Sahabat Kanal Kata, ketemu lagi dengan saya Asep Herna. Saya sangat berbahagia karena di rubrik pertama interview Imajiner ini, kita kedatangan seorang tamu yang sangat amat kita banggakan, yang sangat luar biasa, seorang founding father bangsa ini, yaitu Bapak Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, atau biasa akrab kita panggil sebagai Bung Karno. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah hadir di studio ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Subconscious Communicator Talks 3, 2, 1, relax. Nah, kita akan berbincang dengan Bung Karno tentang bagaimana pemikiran besar beliau terhadap bangsa ini dan harapan beliau terhadap generasi penerus bangsa ini. Kita akan mulai diskusi pertama kita dengan Bung Karno. Bapak, kami membaca betapa Bapak mencintai negeri ini, Pak. Seberapa besar cinta Bapak terhadap bangsa ini, Pak? Sungguh, Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satu ini akan kuberikan insya Allah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Jikalau aku misalnya diberi dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian bersama-sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa itu. Inilah amanatku kepadamu sekalian. Wah, luar biasa sekali, Pak. Nah, tatanan negeri semacam apa yang Bapak mimpikan saat itu, Pak? Itu kita tuangkan satu masyarakat tanpa eksploitasi de l'homme par l'homme. Satu masyarakat yang tiap-tiap manusia Indonesia merasa bahagia. Satu masyarakat yang tiada seorang ibu menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu kepada anaknya. Satu masyarakat yang tiap-tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, luar biasa sekali, Pak. Nah, melihat situasi sekarang di mana seakan masyarakat sedang terbelah, kemudian gempuran COVID-19 begitu dahsyat, Pak. Apakah tatanan negeri makmur yang Bapak mimpikan dan Bapak cita-citakan masih optimistis untuk terwujud, Pak? Ada pantun yang bunyinya, berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar. Kemarin aku baca Ramayana, saudara-saudara. Ramayana. Di dalam kitab Ramayana itu ada disebut satu negeri. Namanya negeri Uttara Kuru. Uttara Kuru, yaitu artinya lornya negara Kuru. Kuru yaitu Kurowo itu. Uttara Kuru. Disebutkan di dalam kitab Ramayana itu bahwa di negeri Uttara Kuru itu nggak ada panas yang terlalu, nggak ada dingin yang terlalu, nggak ada manis yang terlalu, nggak ada pahit yang terlalu. Segalanya itu tenang, tenang. Ora ono panas, ora ono adem. Tidak ada gelap, tidak ada terang yang cemerlang. Adem tentrem kadya siniram banyu ayu suindulawati. Di dalam kitab Ramayana itu sudah dikatakan, negeri yang begini tidak bisa menjadi negeri yang besar. Sebab tidak ada up and down, up and down. Perjuangan tidak ada. Semuanya itu adem, tentrem, seneng pun tidak terlalu seneng, tidak terlalu sedih. Sudahlah, tenang, Uttara Kuru. Apa engkau ingin menjadi satu bangsa yang demikian, saudara-saudara? Tidak.
Kita tidak ingin menjadi satu bangsa yang demikian. Kita ingin menjadi satu bangsa yang seperti tiap hari digembleng oleh keadaan. Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Hanya dengan jalan demikianlah kita bisa menjadi satu bangsa yang benar-benar bangsa otot kawat balung besi. Siapa? Kita kan bangsa yang besar, Pak, ya. Dari Sabang sampai Merauke itu sangat amat luas. Nah, bagaimana kita menyatukan semangat untuk mewujudkan cita-cita besar itu, Pak? Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografis begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun. Satu entity of social consciousness like a burning fire. All the social conscious of man prayed for our victory. Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur, jangan berhenti, tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Jikalau ada kalanya saudara-saudara merasa bingung, jikalau ada kalanya saudara-saudara hampir berputus asa, jikalau ada kalanya saudara-saudara kurang mengerti jalannya revolusi kita, yang memang kadang-kadang seperti bahtera di lautan badai yang mengamuk ini, kembalilah kepada sumber amanat penderitaan rakyat kita yang kongruen dengan social conscious of man. Kembalilah kepada sumber itu, sebab di sanalah saudara akan menemukan kembali realnya revolusi. Apakah spirit itu masih berkobar, Pak, di dada bangsa Indonesia saat ini, Pak, kira-kira? Kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Mari kita berjalan terus, berjuang terus, agar supaya segala cita-cita negara Republik Indonesia, baik cita-cita di lapangan politik maupun di atas lapangan sosial, dapat tercapai untuk kebahagiaan kita semuanya. Apa yang harus dilakukan untuk bangsa ini, Pak? Khususnya yang harus dilakukan oleh anak-anak muda Indonesia. Ibu Pratiwi mempunyai konde yang harus kita hias dengan bunga-bunga, kataku. Engkau harus menyumbang bunga kepada konde daripada Ibu Pertiwi ini. Engkau bisa menyumbang apa? Bisa menyumbang melati, berilah melati, kataku. Engkau bisa menyumbang apa? Bisa menyumbang mawar, belilah mawar kepada Ibu Pratiwi. Engkau bisa menyumbang apa? Bisa menyumbang melur kepada Ibu Pratiwi, berilah melur kepada Ibu Pertiwi. Engkau bisa menyumbang apa? Engkau bisa menyumbang bunga cempaka kepada Ibu Pratiwi, berilah cempaka kepada Ibu Pratiwi. Engkau sukatmu bisa memberi bunga apa? Engkau bisa menyumbang bunga Kamboja kepada Ibu Pratiwi, sumbanglah kembang Kamboja kepada Ibu Pratiwi. Sebagai founding father bangsa ini ya, Pak, apa pesan Bapak terhadap anak-anak muda Indonesia, khususnya anak-anak milenial dan Gen Z, Pak? Engkau, hei pemuda-pemudi yang ada di sini, sekarang mengerjakan investment. Kerjakanlah pekerjaanmu itu sebaik-baiknya. Kerjakanlah sebaik-baiknya, oleh karena apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu. Dan ilmu itu bukan untukmu sendiri, tetapi ialah untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia.
Maka, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, jikalau kita semuanya berkumpul di sini, kenangkanlah akan hal itu. Kenangkanlah bahwa sebagai tadi gue katakan, korbanan-korbanan kita telah berat sekali. Laksana semua orang-orang bangsa Indonesia yang sekarang terkubur di taman-taman pahlawan, semuanya menunggu-nunggu akan kedatanganmu kembali, agar supaya kamu nanti dapat memberi sumbangan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Wah, terima kasih banyak Pak. Luar biasa, sangat membakar kami Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Sahabat Kenal Kata, demikian wawancara saya dengan Bung Karno yang begitu luar biasa. Saya Asep Herna, sampai ketemu di interview imajiner berikutnya. Bye. Subconscious Communicators Talks 3, 2, 1, relax.